يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم على صراط المستقيم أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah limpahkan pada kita semua kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keistiqomahan yang dengannya kita bisa menjalankan aktivitas kita pada hari ini, menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kita, dan termasuk di dalamnya hadir kita di majelis ini. Oleh sebab itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Hari ini ada beberapa jamaah yang izin, Pak Hasan ke Jakarta, Pak Puryanto ke acara purna tugas kalau tidak salah ya tadi. Kemudian Pak Rudi, Pak Boni yang sakit, dan kita doakan yang sakit semoga Allah segera berikan kesembuhan. Syafahumullahu syifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kita masih di bab pertama, yaitu bab aqabatul ilmi, bab tahapan ilmu. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis ilmu yang wajib untuk dipelajari beserta dengan batasan-batasannya. Kemudian ada 3 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu yang wajib dipelajari itu yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin seorang hamba bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mengenal Tuhannya. Mengenal Tuhannya saja tidak, mengenal yang disembahnya saja tidak. Ya mungkin kalau sekedar namanya tahu siapa yang kamu sembah, Allah. Tapi kalau ditanya kemudian siapa Allah itu, nah dia tidak bisa menjelaskan. Apalagi sampai pada perasaan untuk adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat sulit sekali seorang hamba bisa beribadah dengan baik kalau perasaan-perasaan itu tidak hadir di dalam diri. Beribadah itu tidak dilandasi harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya harapan supaya Allah bisa memberikan rahmatnya, memberikan keridhaannya kepada kita sampai akhirnya nanti Allah mengizinkan kita untuk memasuki surganya, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak berani untuk meninggalkan ibadah, apalagi kemudian menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu sirri. Yang dibahasakan oleh Imam Al-Ghazali adalah ilmu sirri, ilmu batin atau ilmu hati. Kata Imam Al-Ghazali, mestinya seorang muslim, seorang hamba itu juga memahami bahwa hati itu juga punya kewajiban sebagaimana anggota tubuh kita yang lainnya punya kewajiban. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Barangkali selama ini pada umumnya umat Islam memahami kewajiban-kewajiban itu sekedar ritual ibadah yang sifatnya zahirah, yang sifatnya tampak, seperti sholat, puasa, kemudian zakat bagi yang nisab, haji bagi yang sudah mampu misalnya. Itu saja, tetapi yang berkaitan dengan hati itu tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban. Padahal kata Imam Al-Ghazali, perintah terhadap
ibadah hati itu datang dari zat yang sama, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya sama dan juga ada di dalam kitab suci yang sama, yaitu di dalam Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an ada perintah-perintah yang berkaitan dengan wajibnya kita untuk melakukan ibadah hati. Misalnya tawakal. Karena dalam Al-Qur'an diperintahkan dengan fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Bertawakallah kalian. Fatawakkalu. Kemudian juga fasbiru, bersabarlah kalian. Perintah, dan kata para ulama, setiap kata perintah di dalam Al-Qur'an maka hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Setiap kata perintah di dalam Al-Qur'an maka hukumnya wajib, kecuali nanti ada ayat yang lain atau ada dalil yang lain yang kemudian menjelaskan lebih detail tentang hukum dari perintah itu. Apakah perintahnya menjadi fardu kifayah atau yang lainnya yang lainnya. Nah, sehingga ketika hati itu memiliki kewajiban, maka ilmu tentang hati beberapa di antaranya juga menjadi wajib. Ilmu tentang tawakal, tentang sabar, dan juga termasuk ilmu yang berkaitan dengan lawan-lawan dari ibadah hati itu. Misalnya kemarin yang disebutkan adalah riya, kemudian sombong, ya, takabur, kemudian ujub, ya misalnya, atau dengki, ya. Itu adalah hal-hal yang terlarang, sebagaimana tawakal, sabar, ikhlas itu adalah wajib. Maka kebalikan dari ibadah-ibadah itu juga menjadi perkara yang haram dilakukan. Maka haram itu juga sebetulnya tidak sekedar seseorang misalnya minum minuman keras, atau misalnya makan makanan yang diharamkan, anjing, babi misalnya begitu ya. Termasuk juga sebetulnya yang berkaitan dengan hati, kita ujub, kita sombong, riya, ya, atau misalnya dengki kepada orang lain, itu juga termasuk hal yang diharamkan. Maka ilmu sirri, ilmu yang berkaitan dengan hati, itu juga menjadi wajib untuk dipelajari. Jadi yang pertama tadi ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Yang kedua ilmu tentang hati. Yang ketiga baru ilmu syariah, ya, ilmu yang berkaitan syariat, atau mungkin kalau dalam pemahaman kita sehari-hari, ilmu yang berkaitan dengan fikih. Fikih yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kita. Fikih sholat, fikih puasa, kemudian fikih haji bagi yang sudah mampu, kemudian fikih zakat bagi yang sudah nisab. Itu semua wajib untuk dipelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah semua itu wajib dipelajari dengan batasan secara umum ya. Yang pertama batasannya sampai kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu dengan sempurna. Dengan ilmu itu kita menjadi bisa menjalankan kewajiban kita. Yang kedua batasannya adalah sampai kita tidak menyentuh hal-hal yang berbahaya dari ketidaktahuan terhadap perkara tersebut. Misalnya kita tidak tahu tentang sholat, ya bahayanya kalau tidak tahu tentang sholat berarti sholatnya bisa batal, bisa tidak sah, tidak diterima, ya. Bahayanya itu. Bahayanya tidak mengetahui Allah, nah itu lebih bahaya lagi. Ibadah kita menjadi tidak diterima karena kita salah memaksudkan ibadah kita, mengorientasikan ibadah kita, ternyata kita melakukannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya begitu. Nah, ini batasan-batasannya secara umum, tapi kemarin Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan lebih terperinci di dalam kitabnya ini. Baik. Nah, beberapa hal itu yang kemarin kita sudah bahas. Kita akan melanjutkan ya pada pembahasan berikutnya. Sebelum dilanjutkan, ini sekarang kita kan sering ngomong sabar itu ada batasnya. Sebenarnya gimana sih itu, Pak? Dari definisi sabar itu. Kadang kan kita suka kadang ngomong sudah gimana ya, mana terus sering ngomong sabar itu kan ada batasnya gitu. Sebenarnya gimana? Sesungguhnya kalau bagi saya bahasanya bukan ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Tetapi sabar itu ada tempatnya. Nah, gitu.
sabar itu ada tempatnya. Kapan kita sabar, kapan kita harus melakukan sesuatu gitu. Ya. Jadi misalnya seorang ayah kepada anaknya, ya memang itu tempatnya untuk bersabar. Seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anaknya, itu tempatnya untuk bersabar. Tetapi misalnya kalau ada orang-orang non muslim, misalnya sekarang yang sedang ramai itu di sana ya, di luar negeri sana, ada orang-orang yang mulai mengkampanyekan, bahkan ya tidak hanya mereka melakukan tetapi mengkampanyekan, semacam mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, membakar Quran misalnya. Terus kemudian kita mengatakan ya sudah, sabar saja. Nah, ini tidak pada tempatnya. Sabar tidak pada tempatnya. Ya. Kalau ada orang yang membakar Al-Quran atau mencela Nabi misalnya, yaitu bukan sepatutnya kemudian kita bersabar. Udah sabar saja gitu, sabar. Itu gak pas. Ya. Ada orang-orang yang memusuhi, bahkan sudah menyerang umat Islam misalnya, ya sudah, umat Islam itu sabar saja gitu. Ya. Karena sabar tidak ada batasnya misalnya gitu. Yaitu iya, sabar tidak ada batasnya, tetapi tidak pada tempatnya dalam hal itu. Ya, sehingga kalau sabar itu tidak ada batasnya, tetapi sabar itu ada tempatnya. Di mana kita bersabar, di mana kita harus melakukan sesuatu, merespon ya, sesuatu tersebut. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan. Fa in qulta fa hal yaftaridu alayya an ta'allama min ilmi tauhid ma unqidu bihi jami'a milal kufri wa alzimuhum hujjat al-islam wa unqidu bihi jami'al bid'ah wa alzamahum hujjat as-sunnah. Kemudian apabila dikatakan apakah menjadi wajib untuk saya untuk mempelajari ilmu tauhid supaya bisa menolak semua kelompok orang kafir ya, dan mengajak mereka menerima hujah Islam, argumen-argumen Islam, kemudian menolak semua perkara-perkara yang bid'ah, dan kemudian mengajak mereka untuk menerima argumen-argumen sunnah. Nah, apakah kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu tauhid yang dengan ilmu itu kita bisa berargumen, berdebat gitu dengan orang-orang yang biasanya melakukan bid'ah, kemudian mungkin ada kelompok-kelompok orang-orang kafir yang ingin berdebat, jidal gitu. Apakah wajib itu? Nah, kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna hadza fardun 'alal kifayah. Tidak, itu bukan wajib ain, bukan wajib yang melekat pada setiap muslim, tetapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya sebagaimana kita pahami ya. Kalau ada satu atau sekelompok orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban yang lainnya. Nah, maka mempelajari ilmu tauhid yang levelnya sudah lebih tinggi lagi itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada di situ seorang ustadz atau seorang kiai misalnya ya, seorang alim ya, yang memahami ilmu tauhid secara lebih mendalam, yang bisa menjelaskan secara lebih mendalam kepada orang banyak misalnya, atau bisa mendebat orang-orang yang suka berdebat, mempersoalkan tentang ketuhanan ya. Nah, itu sudah cukup. Kita tidak perlu lagi, atau tidak punya kewajiban lagi untuk mempelajari, kecuali dalam satu wilayah, dalam satu kampung orang awam semua ya, awam semua. Nah, itu harus ada salah satu di antaranya yang mendalami mempelajari ilmu tauhid supaya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kalau tidak, maka satu masyarakat itu bisa berdosa semua ya. Nah, misalnya di lingkungan ini, di lingkungan RT 11 ini ya, lingkungan RT 11 ini ya, harus ada orang yang punya pemahaman mendalam tentang tauhid ya, yang dengannya nanti dia punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat, mendidik ya, membimbing gitu. Nah, kalau tidak ada sama sekali, maka menjadi berdosa. Bisa jadi dosanya rata kepada semua penduduk di situ. Nah, itu fardu kifayah.
Wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bihi i'tiqadaka fi usuluddin la ghairu. Nah, yang penting, yang wajib itu, yang fardu ain itu, kata Imam Al-Ghazali adalah cukup bagimu supaya kamu itu benar akidahnya, tidak menyimpang akidahnya, itu sudah cukup. Tidak lebih daripada itu. Yang wajib ya, yang wajib bagi kita semua, fardu ain. Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'il 'ilmi tauhid wa daqa'iqihi wal ityanu 'ala jami'i masailihi. Dan tidak diwajibkan, tidak diharuskan bagimu untuk mengetahui semua cabang-cabang ilmu tauhid, itu tidak diwajibkan. Yang penting akidah kita benar, ya, itu sudah cukup. Na'am, in waradat 'alaika syubhatun fi usuluddin takhafu an tuqadhiha fi i'tiqadika fata'ayyanu 'alaika halu tilka syubhati bima amkana min kalamin muqaddim. Ya. Memang benar kalau kita mengkhawatirkan kita ini masih samar-samar pemahamannya tentang akidah, yang kemudian kita khawatir pemahaman kita yang masih samar-samar itu mencemari akidah kita, maka disitulah kita perlu betul-betul mengklirkan, ya, betul-betul perlu memperjelas dengan cara tentu saja beribadah, belajar ya, dengan cara belajar atau bertanya. Bertanya kepada orang-orang yang kita yakini ilmunya lurus, kepada ustadz-ustadz, barangkali kepada kiai, kepada alim di sekitar kita yang kita kenal, ya. Belajar kepada ustadz yang kalamnya itu meyakinkan, yang ucapannya, argumennya, ilmunya itu meyakinkan, sampai apa yang membuat kita ragu-ragu itu menjadi jelas. Maka di sini pentingnya kita bertanya ya, selalu bertanya kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang ahli ilmu, supaya hilang keraguan-raguan dalam hati kita. Wa iyyaka wal mumarah wal mujadalah, dan hindarilah olehmu, kata Imam Al-Ghazali, unjuk kebolehan atau pamer dan perdebatan. Karena ada orang yang kemudian mendalami ilmu yang memang tujuannya adalah untuk supaya dia terlihat lebih menonjol daripada orang yang lain, pada dia dibandingkan dengan orang awam pada umumnya, dia terlihat lebih alim. Nah, itu unjuk kebolehan, pamer. Wal mujadalah, dan dengan tujuan untuk menang dalam perdebatan, misalnya untuk berdebat, suka berdebat, suka pamer. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Apakah ada? Ya ada ya. Mungkin sampai hari ini juga ada unjuk kebolehan, kemudian senang berdebat, ya, senang berdebat. Meskipun yang diperdebatkan tentang persoalan-persoalan agama, tapi itu tidak terpuji di dalam agama kita. Ya, bahkan yang harus dilakukan oleh para alim itu sebetulnya adalah menyatukan pemahaman-pemahaman yang berbeda itu, bagaimana caranya agar tetap bisa disatukan ya, dalam pemahaman dan sikap yang proporsional. Ya. Meskipun tentu untuk menyamakan semua mazhab itu tidak mungkin, tetapi carilah persamaan-persamaan di dalam sikap terhadap perbedaan itu. Fa innaha da'un mahdud la dawa'a lahu. Sesungguhnya itu adalah penyakit yang murni yang tidak ada obatnya. Kata Imam Al-Ghazali, ini perdebatan-perdebatan di dalam masalah agama ini penyakit ini yang nggak ada obat. Maka kita perlu ketahui Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali ini hidup di masa di mana umat Islam itu sedang berpecah belah akut. Ya. Imam Al-Ghazali itu hidup pada abad ke-9 ya. Mohon maaf, pada abad ke-10. Pada abad ke-10. 10 apa ke-11 ya. Nah, abad itu dah 10 11 sebelum abad ke-12 yang jelas ya. Sebelum abad ke-12, karena abad ke-12 itu terjadi perang salib yang ketiga ya. Saya ingatnya di sini. Nah, Imam Al-Ghazali hidup sebelum itu, sebelum generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di masa itu terjadi banyak sekali perdebatan, perpecahan di antara umat Islam.
Dan kelompok-kelompoknya ya ekstrim-ekstrim, Bapak Ibu sekalian. Kelompoknya itu kelompok Syiah, kelompok Khawarij, Mu'tazilah, begitu ya. Ini kelompok-kelompok menyimpang. Kelompok menyimpangnya banyak sekali. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah ulama yang memang beliau ini punya kecerdasan di atas rata-rata, atau mungkin bisa kita katakan ini ulama yang jenius. Beliau akhirnya untuk bisa meredam ya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, apakah itu yang dilakukan oleh ilmu kalam, ahli ilmu kalam, oleh para filosof yang kemudian menyebarkan filsafat Yunani ya, filsafat Yunani di tengah-tengah umat Islam itu. Maka beliau Imam Al-Ghazali itu mempelajari ilmu-ilmu itu semua. Beliau pelajari ilmu kalam, beliau pelajari ilmu filsafat, yang tujuan sebetulnya pada awalnya adalah untuk membentengi umat itu dari paham-paham itu gitu. Supaya tahu nih, saya belajar filsafat supaya tahu bagaimana caranya membentengi umat dari filsafat gitu kira-kira. Saya belajar ilmu kalam supaya saya bisa berargumen ketika berhadapan dengan ahli ilmu kalam itu. Beliau pelajari itu semua. Tetapi karena beliau ini jenius, mempelajari itu yang tadinya maksudnya untuk membentengi umat, malah beliau sendiri jadi ahli di dalam ilmu itu. Beliau ahli dalam bidang filsafat, beliau ahli dalam bidang ilmu kalam ya. Kalau yang lainnya fikih ya dan sebagainya itu beliau sudah sebelumnya sudah menjadi ahli dalam bidang itu. Nah, sehingga beliau menghayati betul ketika beliau mengatakan sini tentang perdebatan, jangan banyak berdebat karena di masanya beliau mengalami itu perdebatan. Berdebat dengan ahli filsafat, berdebat dengan ahli ilmu kalam, berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Khawarij, berdebat dengan orang-orang Syiah dan seterusnya gitu. Imam Al-Ghazali ini. Sampai beliau ini kemarin barangkali pernah saya singgung sedikit. Beliau sampai mengalami skeptis. Skeptis itu semacam tidak percaya dengan banyak hal, semuanya itu dipertanyakan. Sampai beliau itu didiagnosa oleh tabib ada gangguan mental, gangguan psikis gitu kira-kira, gangguan psikis. Bukan berarti gila ya, gangguan mental, tapi gangguan psikis karena berat sekali di sini berpikir. Dan beliau merasa itu. Beliau merasa dirinya begitu sampai kemudian akhirnya beliau minta izin kepada Perdana Menteri saat itu karena beliau itu punya tugas mengajar di Madrasah Nizamiyah sebagai guru, sebagai kepala sekolah di situ. Nah, beliau minta izin kepada Perdana Menteri untuk pergi, minta izinnya untuk pergi ke Mekah. Tapi rupanya setelah itu beliau langsung menuju ke Damaskus. Ke Damaskus, kemudian menyendiri di sana selama 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. 10 tahun menyendiri beliau di menara Damaskus, Masjid Damaskus. Setelah kemudian beliau banyak mempelajari tentang ilmu sirri itu, ilmu sirri, ilmu hati, tasawuf. Yang sebelumnya beliau selalu menggunakan akalnya, ya, selalu menggunakan akalnya. Nah, sekarang ketika ada kesadaran dia terkait dengan bahaya ilmu itu ya, rupanya ilmu itu bisa juga ada potensi bahayanya. Maka kemudian beliau berhenti sejenak, 10 tahun beliau menyendiri, introspeksi, muhasabah, begitu riyadhah, latihan-latihan kejiwaan, sampai kemudian beliau mendalami ilmu sirri, tasawuf kalau istilahnya. Nah, sehingga beliau akhirnya bisa memadukan di antara keduanya, akal dan hatinya. Nah, disinilah keistimewaan Al-Ghazali menurut saya. Ini di mana beliau bisa mensinergikan antara pikirannya dan hatinya. Nah, kalau sudah seperti ini saya kira seseorang akan punya keistimewaan tertentu. Nah, sekali lagi ini Al-Ghazali ketika mengatakan perdebatan itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya gitu katanya. Fa innaha da'un mahdun la dawa lahu. Fahtariz minhu juhdaka, maka waspadalah kalian semua dari hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Fa inna min irtidahu lam yuflih illa ayataghammadahu Allah, ayataghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi wa lutfi. Ya, karena barang siapa yang kemudian
ya merasa nyaman atau menghiasi dirinya dengan perdebatan-perdebatan seperti itu, lam yuflih, dia tidak akan beruntung kecuali Allah menaunginya atau ya menolongnya ya dengan rahmatnya dan kelembutannya. Tsumma i'lam annahu idza kana fi kulli qutrin da'in min du'atin ahli sunnah yahillu syubhah wa yaruddu ala ahli bid'ah wa yastaqillu bihadzal ilm wa yusaffi quluba ahli al-haqqi an wasawisil mubtadi'ah faqad saqata al-fardu amman siwahu. Maka ketahuilah kalau di satu wilayah itu ada seorang dai atau seorang alim ya, seorang ulama yang kemudian bisa menyelesaikan, mengurai hal-hal yang syubhat, hal-hal yang belum jelas, hal-hal yang masih samar-samar, kemudian yang menolak perkara-perkara bid'ah atau menolak ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang baru yang diadakan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Wa yastaqillu bihadzal ilmi wa yusaffi quluba ahlil haqqi, dan menjernihkan hati orang-orang yang benar dari wasawisi, dari bisikan-bisikan bid'ah. Faqad saqatal fardu amman siwahu, maka kewajibannya menjadi tidak ada bagi orang-orang yang lainnya. Jadi kalau sudah tadi ada seorang ulama, seorang alim, seorang dai yang kemudian bisa menjelaskan perkara-perkara yang syubhat, kemudian bisa memerangi bid'ah ya di tengah-tengah masyarakatnya, menjernihkan hati masyarakatnya di situ dari perkara-perkara yang bid'ah, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri wa jami'i syarhi ajaibil qalbi illa ma yufsidu 'alaika ibadataka. Ya. Dan demikian pula tidak menjadi wajib bagi kita ya, untuk mengetahui pendalaman-pendalaman tentang ilmu hati ya, dan juga penjelasan-penjelasannya tentang ilmu hati itu, kecuali ya apa yang bisa merusak ibadah kita. Ya tadi misalnya yang merusak ibadah itu apa? Ria merusak ibadah kita. Nah itu harus tahu tentang ria, harus tahu dan diwaspadai. Fa yajibu 'alaika ma'rifatuhu litajtanibahu, maka ya ilmu yang tentang itu, tentang hal yang bisa merusak ibadah kita, menjadi wajib untuk mengetahuinya, untuk supaya kita bisa menjauhi ya perkara itu. Fama yalzamuka fi'luhu kal ikhlasi wal hamdi wasyukri wa tawakkul wa nahwi dzalik fal yazamuka ma'rifatuhu itu ad-diyah, dan wajib bagi kita untuk dan amal yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya seperti ikhlas, pujian kepada Allah, kemudian syukur, tawakal, dan yang selainnya, yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya agar supaya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Wa amma ma siwahu fala. Nah, dan selain itu yang tidak wajib untuk dikerjakan, maka kita tidak perlu atau tidak wajib mengetahui. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu'i wal ijarati wan nikahi wa talaqi wal jinayat wa innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Dan tidak pula kita diwajibkan untuk memahami atau mengetahui seluruh bab tentang fikih. Tidak wajib. Yang wajib itu bab sholat, bab puasa, itu wajib, sudah jelas. Nah yang lainnya tidak wajib, seperti misalnya bab tentang jual beli, nah, bab tentang nikah, tentang tolak, tentang pidana. Nah semua itu hanya menjadi
fardu kifayah ilmu-ilmu itu. Tetapi ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Ilmu tentang jual beli bisa menjadi wajib bagi siapa Bapak Ibu kira-kira? Bagi pedagang. Wajib, pedagang wajib mempelajari ilmu jual beli karena dikhawatirkan kalau tidak tahu hukum-hukum di dalam jual beli bisa tergelincir pada gharar misalnya atau pada riba misalnya ya. Dikhawatirkan begitu. Kemudian di sini disebutkan bab tentang nikah, tentang tolak. Nah, itu juga sebetulnya menjadi wajib dipelajari bagi orang-orang yang akan atau sudah menikah. Wajib. Bagaimana kita bisa berumah tangga dengan baik kalau kita tidak tahu menahu segala hal tentang pernikahan, dan apalagi dalam persoalan pernikahan itu kompleks ya, mulai dari semuanya, dari psikologinya, dari kesehatannya, dari apalagi dari finansialnya barangkali gitu ya. Dalam semua halnya dalam konteks pernikahan itu wajib dipelajari, hukumnya wajib. Gitu ya, karena bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa berumah tangga dengan baik kalau hukum-hukumnya dan segala sesuatu seluk-beluk di dalam pernikahan itu tidak dipahami dengan baik. Tidak dipahami dengan baik. Sampai para ulama misalnya penulis buku Ishratun Nisa itu ada kitab bagaimana seorang suami itu bersikap terhadap istrinya. Bagaimana seorang suami bersikap terhadap istrinya, itu ada bukunya tersendiri, Ishratun Nisa, yang mungkin banyak di antara kita yang juga belum baca bukunya ya. Banyak yang membaca bukunya. Ini saya dapat buku terjemahannya itu tidak sengaja ketika main ke toko buku. Sekarang toko bukunya sudah pindah. Itu bukunya sudah berdebu, mungkin juga tidak laku ya, bisa jadi ya. Tidak banyak yang tertarik dengan tema-tema seperti itu kan. Saya dapat bukunya dan mungkin sekarang sudah sulit untuk didapat buku terjemahan Ishratun Nisa. Padahal menurut saya satu hal yang sangat penting untuk diketahui, apalagi oleh kaum laki-laki, oleh bapak-bapak, para suami. Baik. Selanjutnya, fa in kunta hadzal qadru min ilmi tauhid hal yahsulu bi nazril insani min ghairi muallim. Kalau ditanyakan, apakah mempelajari ilmu tauhid itu bisa didapatkan dengan cara tanpa mempelajarinya dari seorang guru, jadi otodidak ya. Atau misalnya kalau kita membaca buku gitu, apakah boleh, apakah bisa mempelajari ilmu tauhid itu tanpa guru? Maka kata Imam Al-Ghazali, fa'lam annal ustad fatihun wa musahhilun. Ketahuilah sesungguhnya ustaz itu, guru itu adalah pembuka dan pemberi kemudahan. Ustaz itu bisa membuka jalan bagi kita untuk sampai pada pengetahuan tertentu, membukakan bagi kita. Wa musahhilun, dan memberikan kemudahan bagi kita. Kalau kita belajar kepada seorang guru, itu akan lebih mudah. Wa tahsilu ma'ahu azhalu arwah, dan hasil yang didapatkan dari guru itu lebih mudah dan lebih menyenangkan. Tetapi wallahu ta'ala bifadlihi yamtanu ala man yasha'u min ibadihi fayakunu huwa mu'allimahum subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah dengan semua keutamaannya yang menjelaskan kepada kita, atau yang menjelaskan kepada talib, kepada orang-orang yang mencari ilmu, pada siapapun yang ia dikehendaki ya, maka sesungguhnya Allah lah yang menjadi muallimnya, yang menjadi pengajarnya. Jadi ketika kita belajar kepada guru, ya guru itu sesungguhnya adalah orang yang membukakan saja, yang membimbing kita. Tetapi sesungguhnya muallim kita yang hakiki itu, yang mengajari kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tetapi sekali lagi guru itu memudahkan pada kita, bagi kita untuk belajar, yang membukakan jalan-jalan bagi kita gitu ya, untuk bisa sampai pada pemahaman tertentu. Tsumma i'lam anna hadhil aqabah allati hiya aqabatul ilm aqabatun ka'udun. Ketahuilah bahwasanya tahapan ini atau tanjakan ini, yaitu tanjakan ilmu, kita masih dalam bab tentang ilmu ya, merupakan tanjakan yang sulit. Walakin biha yanalul matlub wal maqsud, tetapi justru dengan ilmu inilah meskipun sulit kita akan mendapatkan apa yang kita tuju. Yang kita tuju itu kan hasil dari ibadah itu ya, pahala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya bisa kita dapatkan dengan ilmu. Memang sulit, ilmu itu bukan jalan yang mudah untuk kita tempuh. Kata Imam Al-Ghazali, bukan jalan yang mudah untuk kita tempuh. Kalau kita ingat-ingat lagi ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ini kan secara formal sudah purna ya menuntut ilmunya ya. Secara formal ya, meskipun non formalnya ila akhiril hayat gitu ya. Secara formalnya sudah purna. Tapi kalau kita ingat-ingat berapa puluh tahun kita menuntut ilmu itu, sejak TK barangkali gitu ya. Kalau anak-anak kita mungkin bahkan sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, ada yang melanjutkan S2, ada yang melanjutkan sampai S3 gitu. Berpuluh-puluh tahun kita menempuh jalan ilmu itu. Tidak mudah. Ya. Ini yang sedang mbak-mbak nih, mas yang sedang skripsi itu ya, merasakan tidak mudahnya itu menuntut ilmu itu, bikin stres, bikin pusing ya, beban ya dan sebagainya. Belum lagi nanti rintangan-rintangannya, ada malesnya, ada bosennya, apalagi sampai menyimpang, ada perkara-perkara yang membuat kita ini justru melenceng dari apa yang kita tuju dalam proses menuntut ilmu itu. Nanti dijelaskan juga di sini. Nah, tetapi kata Imam Al-Ghazali, meskipun sulit jalan menuntut ilmu itu, tetapi hanya dengan ilmu itulah kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju. Hanya dengan ilmu itu. Tanpa ilmu kita bisa melenceng kemana-mana, kita bisa tersesat. Naf'uha katsirun wa qat'uha syadidun wa khatruha 'azimun. Manfaatnya banyak, tetapi rintangannya juga berat. Manfaatnya banyak, rintangannya berat, dan bahayanya besar, kata Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang tidak disadari barangkali oleh kebanyakan orang. Disangkanya menuntut ilmu itu semuanya positif, tapi padahal ada bahaya-bahayanya, ada rintangan-rintangannya. Kamin adilin anha fadalla. Berapa banyak orang yang menyerah itu kemudian menjadi tersesat. Wa kam min salikin laha fazalla. Wa kam min ta'ihi fiha mutahayyirun. Wa kam min habrin munqati'un. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasiratin wa akharu mutaraddidun fiha 70 sana. Betapa banyak orang yang kemudian menyerah, tersesat, kemudian yang tadinya berusaha menuntut ilmu kemudian menghadapi rintangan-rintangan menjadi tergelincir, atau sebaliknya kemudian menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya menjadi ragu-ragu sampai 70 tahun lamanya dalam keraguan-raguan itu dan seterusnya. Jadi dinamika menuntut ilmu itu sebetulnya sangat beragam ya. Ada yang tersesat dalam ilmu, ada yang justru mendapatkan kemudahan dan sebagainya. Kalau kita mendapati orang-orang liberal, orang-orang sekuler, itu justru mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu, tetapi justru tersesat di dalam lingkaran ilmu itu. Ilmunya tidak semakin mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru semakin menjauhkannya dari Allah. Ilmu itu sejatinya, ujungnya, muara dari ilmu itu adalah ma'rifatullah. Mestinya. Betul ya Bapak Ibu ya?
kita belajar itu mestinya ujung dari proses belajar kita itu adalah semakin mengenalkan kita kepada Allah. Belajar apapun, Bapak Ibu sekalian. Mau belajar biologi, belajar antropologi, belajar geografi, belajar astronomi, belajar sejarah, belajar fisika, belajar kimia. Sesungguhnya semua ilmu itu harusnya ujungnya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Subhanallah, Masya Allah. Jadi yang muncul adalah ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sesungguhnya sebagai manusia itu tidak bisa mengenal Allah secara langsung. Tidak bisa ya. Kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa kita. Tetapi kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Sesungguhnya kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, dalam diri kita. Jadi kita mengenal Allah itu dengan cara memahami ciptaannya. Ya, untuk memahami ciptaan Allah itu kan dengan ilmu. Ya, orang yang belajar astronomi mengenal benda-benda langit begitu ya. Luar biasa. Kemarin saya cerita itu ya, yang waktu ke Taman Pintar ya, planetarium ya. Betapa kita sangat kecil gitu ya. Kalau anak-anak sih senang, hore gitu pas ada tampilan tepuk tangan gitu. Saya itu menangis itu, saya di dalam itu ya. Mumpung nggak kelihatan orang kan gelap ya, suasananya gelap gitu. Kan di zoom dari mulai mungkin dari Jogja itu ya, kemudian naik ke atas gitu sampai kita ini menjadi bagian dari dunia ini ya. Kemudian diperbesar lagi ya, kita ini di galaksi ya, kemudian kita kenal sebagai galaksi Bima Sakti. Dan itu adalah salah satu saja galaksi itu. Yang lainnya ada galaksi-galaksi lainnya. Allah, betapa Allah menciptakan alam semesta ini luar biasa, tidak terjangkau oleh kita. Tapi kita menjadi tahu itu karena ilmu. Ya, di zaman Rasulullah nggak ada tampilan yang begitu ya. Orang mempelajari biologi ya, bagaimana tahu kemudian sistem peredaran darah, kemudian sistem pernafasan ya, pencernaan, apalagi reproduksi dan sebagainya itu membuat kita Masya Allah itu luar biasa, detail pengetahuannya ya. Jari kita aja ini ada ruas-ruasnya gitu, bayangkan kalau jari kita tidak ada ruasnya ya, dan sebagainya itu. Kita ujungnya adalah ma'rifatullah. Dengan ilmu itu kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat. Orang yang mempelajari geografi, mempelajari geologi misalnya ya, tentang bumi ya. Nah, tapi ada orang yang semakin belajar justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin ingkar dia kepada Allah. Banyak yang begitu. Wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla, dan seluruh perkara itu kata Allah, seluruh perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanaf'uhu fa'alayya ma dzakarna min syiddatil hajati lil 'abdi ilaihi. Adapun manfaatnya ya sudah kami sebutkan kata Imam Al-Ghazali ya, di penjelasan-penjelasan sebelumnya ya, bahwa kita betul-betul sangat membutuhkan ilmu itu. Wa bina'i amrul ibadah wa bina'i amrul ibadah kullihi alaihi, dan bangunan ibadah itu semuanya di atas ilmu. Bangunan ibadah itu semuanya di atas ilmu. La siyama ilmu tauhid wa ilmu sirri, baik itu ilmu tauhid maupun ilmu sirri. Falaqad ruwiya anna Allah Ta'ala uhiya ila Dawud alaihi salam faqala ya Dawud ta'allam al-ilma an-nafi'a. Maka diriwayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud. Ini kepada Nabi Daud ya. Allah berfirman, wahai Daud, pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Kemudian faqala, Daud berkata, ilahi, wahai Tuhanku, wa mal ilmun nafi, apa ilmu yang bermanfaat itu? Faqala an ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamalul qudrati ala kulli syai'in
fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Dalam riwayat ini disebutkan Nabi Daud bertanya kepada Allah ya setelah Allah memerintahkan supaya mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Kemudian Allah menjelaskan bahwasannya kamu mengetahui jalali kemuliaanku, wa azamati keagunganku, wa kibriyai kebesaranku, wa kamalu qudrati dan kesempurnaan kuasaku, ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya. Ini semua yang akan mendekatkan kamu kepadaku. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau dalam hal ini berarti ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid yang membuat kita itu menjadi tahu tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kebesarannya dan seterusnya. Tapi sebetulnya ini tidak hanya ilmu tauhid ya. Tapi seperti tadi itu ya. Kita mempelajari astronomi dengan itu kemudian ya Allah sungguh besar Allah, sungguh hebat Allah. Nah gitu. Nah itu kan bermanfaat. Yang dengan itu kemudian yuqarribuka ilayya, membuat kamu semakin dekat kepadaku. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang ujungnya itu adalah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin jauh, nah itu sudah jelas itu ilmunya menyesatkan dia. Wa an Ali karamallahu wajhahu annahu qala, dan dari Ali semoga Allah memuliakan wajahnya, annahu qala sesungguhnya beliau berkata, ma yasuruni an law mutu tiflan wa udkhiltu al jannah wa lam akbar fa'arif rabbi. Ya. Kata Ali, aku tidak gembira atau tidak menggembirakanku kalau saja aku mati dalam keadaan masih kecil, tiflan. Kemudian aku masuk surga. Dan aku dalam keadaan belum besar, belum tumbuh besar ya. Fa'arifu rabbi, yang membuat aku bisa mengetahui Tuhan. Jadi kata Ali, saya tidak senang kalau kemudian saya mati masih kecil, belum besar, belum balik lah gitu ya, belum tahu apa-apa. Itu kan memang sudah dijamin masuk surga ya. Kalau anak kecil meninggal itu sudah dijamin masuk surga karena masih bersih, tidak ada catatan dosanya. Waduh itu jangan, saya enggak terlalu menggembirakan bagi saya begitu. Kenapa? Karena kalau anak kecil itu belum mengenal Tuhannya. Tidak gembira itu karena Ali berpikir kalau masih kecil itu berarti dia belum kenal Tuhannya. Fa inna a'laman nasi billahi asyadduhum khasyah. Sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara manusia itu adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, dan orang yang paling banyak ibadahnya, dan orang yang paling baik nasihatnya. Nah, jadi yang menggembirakan itu, yang bagi Ali itu adalah beliau tumbuh jadi besar, balik, kemudian mengenal Tuhannya dengan baik, yang dengan itu kemudian beliau bisa ibadah dengan banyak, kemudian takutnya kepada Allah menjadi semakin besar, semakin kuat, kemudian nasihatnya kepada orang lain baik, gitu, berdakwah, beribadah, takut kepada Allah, kemudian dimasukkan surga. Nah itu yang lebih menyenangkan kata Ali, daripada masuk surga masih kecil, nggak ada perjuangannya. Nah kita kira-kira gitu ya, nggak ada perjuangannya, nggak mengenal Tuhannya, meninggal dalam keadaan belum mengenal Tuhan gitu. Ya, itu tidak terlalu menggembirakan meskipun masuk surga gitu. Tapi yang enak itu, yang lebih afdol lagi kata Ali, dilahirkan, tumbuh dewasa, balik, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya ketika di dunia, kemudian tumbuh rasa takutnya, semakin giat ibadahnya, kemudian menasihati orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan. Itu afdol. Fadhul nafsaka fil ikhlas fil khalasi fi talabil ilmi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu. Nah ini bahasan berikutnya nih ya. Wal yakun at-talabu talaba dirayatan la talaba riwayatan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu.
Wa'lam annal khatra azim. Ketahuilah bahwasanya bahaya menuntut ilmu itu juga besar. Faman talabal ilma liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi wa yujalisa bihi al-umara wa yubahiya bihi an-nuzara wa yatasada bihi al-khutam fatijaratu ba'iratun wasafqatuhu khasiratun. Ya. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu itu untuk menarik perhatian orang lain kepadanya dan supaya dia bisa bermajlis dengan para umara, para pejabat itu, supaya dia bisa bergaul dengan para pejabat dan supaya bisa berbangga-bangga ya, di depan orang-orang yang suka berdebat, intinya bisa mengalahkan orang-orang yang suka berdebat itu ya, dan berburu dunia, maka tijarahnya, maka jual belinya itu rusak dan transaksinya itu merugikan. Nah, maksudnya itu rugi lah kalau kemudian niatnya itu. Kalau kita menuntut ilmu niatnya itu untuk bisa mendapatkan perhatian manusia, supaya kita bisa dekat-dekat sama pejabat gitu, supaya kita bisa mengalahkan orang lain dalam perdebatan, dan supaya kita bisa mendapatkan dunia semuanya, itu merugikan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man talabal ilmi yufakhiru bihi ulama aliyumariya bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu nar. Nah, ini mengerikan ininya, ancamannya. Barang siapa yang menuntut ilmu supaya dia bisa berbangga-bangga di hadapan para ulama, untuk bisa pamer di hadapan orang-orang yang bodoh, dan supaya dia mendapatkan perhatian manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini yang diancam, ini yang tidak belajar apa yang belajar? Yang belajar. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dituntut untuk Allah, tetapi dia menuntutnya untuk selainnya, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Tidak bisa mencium bau surga itu bukan berarti dia masuk surga terus gak mencium apa-apa gitu ya. Apa anosmia istilahnya, pas kemarin COVID itu ya, banyak yang gak bisa mencium apa-apa. Bukan berarti dia masuk surga terus gak bisa mencium bau surga. Maksudnya dia menciumnya saja tidak bisa, apalagi memasukinya. Artinya nggak masuk surga. Nah, kalau orang nggak masuk surga berarti masuk neraka kan? Sama saja ancamannya, masuk neraka. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya biasanya sering mengingatkan kepada santri-santri kami ya. Kalian kuliah itu untuk apa? Untuk mencari IPK tinggi, untuk apa namanya? Mencari gelar cum laude, atau untuk mendapatkan ijazah. Apakah kalian sekolah dari TK, dari PAUD sampai kuliah itu hanya untuk selembar ijazah itu? Yang dengan itu kalian yakin dengan ijazah itu kalian bisa bekerja, kehidupan kalian bisa gitu dan sebagainya itu. Bukan untuk itu. Semua itu bonus. IPK tinggi, gelar cum laude itu ya, ijazah itu bonus saja. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan kita kan. Karena kalau nanti niatnya itu semua, kita kena ancaman ini nih. Yang menuntut ilmu ya, tidak untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kena ancaman neraka. Kira-kira pertanyaannya adalah, kenapa justru yang diancam ini orang yang belajar, bukan orang yang tidak belajar, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Bukankah orang yang tidak belajar tampaknya kan lebih rendah gitu daripada orang-orang yang belajar? Kenapa orang yang belajar justru yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena bisa jadi justru orang-orang yang belajar inilah yang niatnya sejak awal, orientasinya menyimpang sejak awal. Yang dia dengan belajar itu dia memaksudkan supaya saya nanti bisa jadi pejabat, supaya saya nanti bisa dapat harta yang banyak dengan saya belajar ini misalnya. Tadi supaya saya bisa dekat-dekat dengan pejabat, supaya saya bisa lebih tinggi kedudukannya daripada orang lain, bisa mendebat orang-orang yang bodoh dan sebagainya itu ya. Yang niatnya memang itu untuk itu semua bisa jadi ya. Ilmu yang didapatkannya sangat mungkin akan membuat dia justru menyimpang. Dan kalau sudah menyimpang, dampak yang dia berikan terhadap orang lain itu jauh lebih merugikan daripada orang-orang yang tidak belajar. Betul ya? Coba dibandingkan Bapak Ibu. Sekarang yang
bisa memberikan kerugian banyak bagi orang lain itu orang yang belajar atau yang tidak belajar? Yang belajar. Yang korupsi itu orang yang bodoh atau yang belajar? Orang-orang yang belajar, Bapak Ibu sekalian. Mereka mungkin gelarnya tinggi-tinggi ya, titelnya tinggi-tinggi, terhormat, diberikan kesempatan untuk di posisi tertentu, di jabatan tertentu. Tapi kemudian dia kan memang sejak awal belajarnya itu untuk nyari uang, untuk bisa mendapatkan kedudukan yang mentereng gitu. Ya dia menzalimi orang lain, korupsi lah dia misalnya. Ketika korupsi yang rugi bisa satu negara itu ya. Bandingkan, mohon maaf misalnya dengan orang-orang yang nggak belajar, nggak sempat dia menempuh pendidikan yang tinggi gitu. Mungkin sekolahnya lulusan SD, SMP, dia tinggal di kampung-kampung di desa-desa sana, sehari-hari dia ke sawah, ke ladang gitu. Siapa yang dirugikan sama dia? Kalaupun dia berbuat zalim, paling yang kena tetangga-tetangga dekatnya kan, ya, paling keluarganya saja. Gak mungkin petani di desa itu kemudian merugikan orang satu negara. Iya nggak? Ya. Makanya yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ini orang yang belajar, karena ilmu itu ada bahayanya itu. Bahaya ilmu itu seperti dua mata pisau, dia bisa bermanfaat dan manfaatnya sangat besar, sangat tidak terbatas bahkan manfaat dari ilmu itu. Tetapi dia punya sisi bahayanya juga ilmu itu. Makanya di sini para ulama itu sejak awal menjelaskan tentang bagaimana caranya kita menuntut ilmu itu. Mulai dari orientasi, ini tentang orientasi, tentang tujuan. Tujuan menuntut ilmu itu hanya untuk Allah. Nanti ujung dari menuntut ilmu itu adalah ma'rifatullah gitu. Dijelaskan sejak awal. Ini langkah pertama soalnya. Kalau langkah pertama saja kita sudah menyimpang ya, yang berikutnya agak susah kita nih menatanya. Yang pertama tentang orientasi, yang kedua tentang cara. Ya kemarin saya kalau tidak salah sudah menjelaskan tentang cara. Ilmu itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama apa, ilmu yang prioritas untuk dipelajari apa dulu, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Kalau kita tidak sabar, kita langsung melakukan lompatan, fikih belum selesai, akidah belum selesai, apalagi sirah nabawiyah belum selesai, Quran belum selesai, hadis belum selesai, belajar filsafat dia. Apa yang terjadi? Ya. Terjadi keguncangan di akalnya. Ya. Akalnya bisa keseleo kalau bahasa saya kemarin ya. Akalnya bisa keseleo. Makanya kita mengenal istilah pinter keblinger. Kan kita sering mengenal istilah gitu. Pinter tetapi kok ilmunya tidak menampakkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ilmu itu. Seakan-akan ilmu tidak membimbing dia pada kebaikan. Kelihatannya pintar, belajar dia, sekolah dia sampai tingkat yang tinggi barangkali, tetapi kok perilakunya tidak terbimbing karena ilmunya itu. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Pertama adalah orientasinya, tujuan kita belajar, niat kita belajar itu untuk siapa. Yang kedua adalah cara kita belajar itu bagaimana. Kalau dua hal ini baik, insya Allah ilmu kita yang kita dapatkan juga akan menjadi maslahat. Tapi kalau keduanya menyimpang, sudah niatnya salah, ya bukan untuk Allah tapi untuk jabatan, untuk cari uang, untuk dapat pekerjaan, untuk yang lainnya, untuk bisa dipuji-puji oleh orang lain misalnya. Kemudian yang kedua, caranya di dalam menuntut ilmu salah juga, sudah itu bisa menjadi mudarat, tidak lagi maslahat ilmunya. Nah inilah pentingnya kita mengaji itu, kita belajar itu supaya kita bisa meluruskan orientasi kita bisa menata langkah-langkah kita di dalam belajar itu, supaya kemudian ilmu kita menjadi maslahat, membimbing kita pada kebaikan-kebaikan, semakin mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Insya Allah pekan depan kita bisa memasuki bab yang baru, ya, bab yang kedua, yaitu tentang taubat, ya, tentang taubat. Kemarin kita bahas tentang bab ilmu, besok insya Allah bab tentang taubat. Nah ini juga menjadi perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, karena kita menyadari bahwa kita ini banyak dosanya, nah gitu kan. Banyak dosanya, sehingga kita harus tahu bagaimana caranya kita bertaubat.
Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.